Istri CEO saya bab 1101-1110. Ada bunga suci 5 warna di dalam mantra penyegel, dan sekarang terekspos karena ledakan segel. Bunga biasanya hanya memiliki satu warna, tetapi bunga ini memiliki 5 warna berbeda dan memancarkan 5 cahaya berbeda yang menyelimuti setiap orang. Di bawah pengaruh bunga suci 5 warna, semua orang berhenti berkelahi. Mereka semua berdiri diam di sana, wajah mereka muram tanpa ekspresi. Seolah-olah jiwa mereka telah terpisah dari raga dan memasuki dunia lain. Tentu saja, mereka tidak memasuki dunia lain, melainkan ilusi yang diciptakan oleh bunga suci 5 warna. Namun, dunia ilusi sangat menyerupai kenyataan dengan kehadiran langit, daratan, air, dan padang rumput. Di atas gunung, terdapat sebuah paviliun. Di dalamnya, seorang perempuan sedang memainkan gukin berwarna biru kehijauan. Wanita itu sangat cantik. Sebenarnya, cantik bukanlah deskripsi yang akurat, melainkan, ia menggoda. Wajahnya cantik karena memancarkan daya tarik. Bentuknya kecil dan oval. Kulitnya sempurna, putih salju dan sehalus sutra. Ciri yang paling indah adalah matanya yang penuh cinta. Matanya berkilau penuh godaan dan ajakan. Sekali pandang saja dapat membuat orang yang melihatnya terpesona dan terbuai. Wanita itu mengulurkan lengan dan tangannya yang ramping, dan jari-jarinya bergerak maju mundur pada gukin, menghasilkan suara yang renyah dan merdu. Wanita itu memainkan gukin dengan sangat baik, dan suara yang dihasilkannya sangat menyenangkan di telinga. Semua orang terhanyut dalam alunan musik yang indah ini. Mereka terdiam, tak mampu bergerak sedikit pun. Wanita penggoda itu menatap dingin dan mengejek sekelompok orang di depannya. Ia tahu mereka semua telah terperangkap dalam ilusinya, dan ia berencana membunuh mereka semua untuk mengekstrak esensi dari tubuh mereka agar ia bisa menjadi lebih kuat. Bocah kecil, cepat, bangun dan keluar dari ilusi ini. Kata-kata khawatir naga api mulai bergema di kepala King Fengli. Karena tubuhnya yang melemah, naga api kini hanyalah jiwa yang rapuh. Oleh karena itu, meskipun ia ingin membantu Lily, ia bukanlah tandingan wanita penggoda itu. Tergoda oleh suara merdu gukin yang dihasilkan wanita menggoda itu, Li Qingshan tampak benar-benar tersesat. Namun, dengan panggilan cemas naga api, pikirannya perlahan mulai jernih kembali. Saat Lily terbangun, ia langsung teringat pada Feng Wuchao, Red Butterfly Yip, Raja Naga, dan yang lainnya. Mereka semua adalah rakyatnya, dan ia tidak bisa membiarkan mereka tenggelam dalam ilusi karena itu bisa mengancam nyawa mereka. Pertama, Li Qingfeng menghampiri Feng Wuchao. Ia menepuk salah satu bahu Feng Wuchao dengan telapak tangannya, tetapi Feng Wuchao tidak bergeming sedikitpun. Li Qingfeng mengerutkan kening karena ia tahu bahwa untuk membangunkan seseorang yang terjebak dalam fantasi, ia harus menggunakan energi spiritual. Sepertinya ia harus menemukan cara lain untuk melakukannya. King Feng Li mengirimkan energi spiritualnya dan dengan hati-hati mengarahkannya ke otak Feng Wuchao. Otak adalah bagian terpenting dari tubuh manusia. Oleh karena itu, Lily sangat teliti, karena kecerobohan apapun dapat merusak neuron di otak dan bahkan dapat melumpuhkan mental seseorang. Direktur Chao, bangun, cepat. Energi spiritual King Feng Li telah memasuki otak Feng Wuchao dan mulai memanggilnya. Akhirnya, setelah beberapa lama menelepon, Feng Wuchao terbangun dari khayalannya. Tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi, wajah menawan Feng Wuchao tampak bingung. King Feng Li menjelaskan kepadanya bagaimana semua orang terperangkap dalam ilusi dan bagaimana dia berhasil mengeluarkannya. Akhirnya, Feng Wuchao menyadari apa yang telah terjadi setelah penjelasannya, dan dia menatap ke arah King Feng Li dengan mata indahnya yang dipenuhi rasa terima kasih. Dia beruntung karena King Feng Li berhasil mengeluarkannya dari ilusi, kalau tidak, hasilnya pasti sangat menghancurkan. Setelah membangunkan Feng Wuchao, Li Lili menghampiri kupu-kupu merah Yip dan Raja Naga. Dengan cara yang sama, ia juga membawa keduanya kembali ke dunia nyata. Terima kasih. Raja Naga berterima kasih kepada King Feng Li dengan hormat. Dia tahu bahwa jika bukan karena King Feng Li, dia pasti sudah tamat sekarang. Selain rasa terima kasih, Raja Naga juga sangat menghormati Lily. Yang terkuat selalu dihormati di seluruh dunia. Setelah melihat bahwa King Feng Li telah menyelamatkan beberapa orang, wajah wanita penggoda itu menjadi muram dan keinginan membunuh terpancar di matanya. Itu adalah nyawa yang harus direnggutnya, tetapi sekarang, semuanya telah diselamatkan oleh Li Qingfeng. Wanita penggoda itu sangat marah. Ia mengangkat gukin dan mulai memainkannya dengan panik. Sebuah serangan spiritual mulai terbentuk dan menyerbu ke arah Li Qingfeng. Lily segera mengirimkan gelombang spiral bermata dua untuk menangkis serangannya. Kedua gelombang riak spiral itu menghantam gelombang suara gukin yang dihasilkan wanita menggoda itu, meninggalkan suara dengungan yang tajam dan keras di telinganya. King Feng Li mundur selangkah saat dia merasakan sakit yang menyengat di dalam otaknya. Serangan wanita penggoda itu dengan gukinnya sangat kuat, bahkan gelombang spiral bermata dua milik King Feng Li tidak dapat menangkisnya.
Feng Li mulai menyalurkan futon spiritual di kepalanya. Futon spiritual itu berputar perlahan, seperti penggiling tahu, dan ia membumikan energi spiritual dari serangan wanita penggoda itu dan menyerapnya ke dalam energi spiritual Feng Li sendiri. Saat dia merasakan energi spiritual tumbuh di dalam kepalanya, wajah King Feng Li mulai menunjukkan sedikit kegembiraan. Futon spiritual begitu tangguh dan kuat, bahkan dapat menyerap energi spiritual musuh. Sambil menunjuk wanita menggoda itu dengan jarinya, Li King Feng berkata dengan nada bercanda, "Apa kau melewatkan makanmu? Serangan energimu tadi sangat lemah, kau tidak perlu bersikap lunak padaku." Wajah wanita menggoda itu semakin muram, dan matanya sedingin es. Kali ini, ia menggunakan kelima jari di salah satu tangannya untuk memainkan gukin. Energi spiritualnya memadat dan membentuk pedang panjang, menusuk ke arah Li King Feng. Pedang spiritual. Tidak mungkin. Li King Feng terkejut dan terperanjat. Serangan spiritual merupakan yang tersulit dalam semua praktik pengembangan diri, karena tidak terlihat oleh mata manusia dan hanya dapat dirasakan melalui energi spiritual seseorang. Namun, serangan spiritual bisa sangat merusak. Beberapa praktisi energi spiritual yang kuat dapat mengubah energi spiritual mereka menjadi objek fisik seperti pedang, bilah pisau, palu, dan lain-lain. Senjata spiritual yang dibuat dan diaktualisasikan oleh energi spiritual akan mampu menyebabkan kerusakan yang lebih dahsyat pada otak. Gelombang spiral bermata dua. King Feng Li menggunakan teknik yang sama lagi. Ini satu-satunya serangan spiritual yang ia ketahui. Meskipun tidak efektif melawan serangan wanita penggoda itu, ia tak punya pilihan lain selain menggunakannya. Tidak mengherankan, saat gelombang spiral bermata duanya mulai terbentuk, gelombang itu langsung ditusuk oleh pedang spiritual wanita penggoda itu. Pedang spiritual itu begitu kuat sehingga Lili tidak dapat melawannya. Dalam sekejap, pedang itu menusuk otaknya, menciptakan lubang kecil di dalamnya. Energi spiritual adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, di sanalah pikiran terbentuk. Kerusakan pada bagian tubuh ini bukanlah masalah kecil seperti patah tulang. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat Lili menjerit kesakitan. Tak seorang pun mampu menahan rasa sakit akibat otaknya yang tertusuk. Untungnya, Lili dari Li King Feng sangat berkemauan keras. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah pingsan atau kehilangan akal sehatnya. Pada saat yang krusial ini, futon spiritual di dalam otaknya muncul lagi. Futon spiritual beroperasi secara perlahan namun ajaib, dan telah mengembalikan otak King Feng Li ke bentuk aslinya. Setelah itu, spiritual futon berubah menjadi kilatan cahaya putih, menekan pedang spiritual, dan mulai menyerapnya. Bab 1102. Membunuh wanita penggoda. Setelah menelan pedang spiritual wanita penggoda itu, futon spiritual kembali ke kedalaman otaknya dan tetap tersembunyi. Pada saat yang sama, futon spiritual juga berbagi sebagian energi spiritual dengan King Feng Li sehingga ia dapat membiarkan rohnya menerobos ke tingkat alam roh surgawi. Dahulu, King Feng Li memiliki energi spiritual yang sangat minim, tetapi setelah mengonsumsi energi spiritual wanita penggoda itu 2 kali berturut-turut, dia dapat merasakan energi spiritualnya sendiri meningkat dengan cepat. Melihat wanita menggoda itu, Lili Qingshan dengan angkuh berkata lagi, "Kukira kau melewatkan makan, tapi ternyata aku salah. Rupanya, kau belum makan selama 3 hari, atau kau tidak bisa menjelaskan serangan energi spiritual yang menggelitik ini. Maukah kau menunjukkan padaku apa yang sebenarnya kau miliki?" Alasan provokasi yang dilakukan oleh King Feng Li, tentu saja, adalah untuk membuat wanita penggoda itu begitu marah sehingga dia akan melancarkan lebih banyak serangan spiritual kepadanya sehingga dia dapat mengonsumsi lebih banyak energi spiritual untuk memperkuat pikirannya sendiri. Tak diragukan lagi, wanita penggoda itu sangat marah. Ia belum pernah bertemu orang seperti Li Qingshan, yang berulang kali mencoba memancingnya untuk melancarkan serangan paling mematikan. Meskipun begitu, serangan spiritualnya selalu berhasil membunuh seseorang dalam sekali serang sebelumnya. Namun, Li King Feng masih hidup dan sehat, dan menganggap enteng serangannya. "Bajingan! Beraninya kau macam-macam denganku. Biar kutunjukkan jalan menuju neraka." Bunga suci 5 warna, mekarlah. Saat ia memberi perintah, ke-10 jarinya mulai menarik senar gukinnya. Energi spiritualnya membentuk bunga suci 5 warna, melesat ke dalam otak Li King Feng. Bunga suci 5 warna itu luar biasa kuat karena kemampuannya menelan. Begitu memasuki otak Lili, bunga itu mulai menyerap energi spiritualnya. Wajah King Feng Li berubah menjadi abu-abu saat otaknya merasakan sakit yang menusuk. Bunga suci 5 warna itu terus-menerus menyerap energi spiritual King Feng Li. "Oh tidak, aku tidak mampu membiarkan dia mengambil energi spiritualku." Saat dia berusaha menekan penderitaan di otaknya, sambil menggeram, King Feng Li siap menyerang wanita penggoda itu dengan gelombang spiral bermata dua. Gelombang spiral bermata dua, Li Qingshan melepaskan energi spiritual di otaknya dan dengan cepat menyusunnya menjadi penusuk tajam bermata dua, dengan ganas menyerbu bunga suci 5 warna milik wanita penggoda itu. "Hehe,
Serangan spiritualmu terlalu lemah. Menyerahlah saja dan biarkan aku memakanmu, tawa wanita menggoda itu. Wajah cantiknya dipenuhi hasrat membunuh. Bunga suci 5 warna, telan. Sambil mencela, wanita penggoda itu membelah bibir merah cerahnya dan melahap gelombang spiral bermata dua milik King Feng Li dengan mudah. Energi spiritual yang begitu nikmat. Bahkan lebih murni daripada energi spiritual dari pusat kekuatan alam roh surgawi, seru wanita menggoda itu sambil menikmatinya. Apa? Kau melahap gelombang spiral bermata duaku. Wajah King Feng Li memucat melihat tindakan wanita menggoda itu. Serangan spiritual terkuat Li King Feng tidak berpengaruh apapun pada wanita penggoda itu. Tak perlu dikatakan lagi, Li King Feng sangat terkejut. Sekarang kau bisa mati dengan baik karena kau sudah berusaha sebaik mungkin, kata wanita menggoda itu sambil tersenyum cerah, tetapi kata-katanya hanya mengandung hasratnya untuk membunuh. Ia ingin melahap semua energi spiritual King Feng Li. Bunga suci 5 warna, telanlah. Wanita menggoda itu tersenyum tanpa perasaan. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menghisap energi spiritual Li dengan liar. Ia tampak seperti seekor paus yang sedang minum air. Wajah Li King Feng memucat. Ia bisa merasakan energi spiritualnya terkuras dengan cepat, dan semuanya dilahap oleh wanita yang menggoda itu. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa karena wanita itu sangat kuat. Li King Feng berada dalam bahaya besar. Ia merasa hidupnya sedang direnggut. Pada saat ini, futon spiritual di dalam otaknya mulai berdenyut dan memancarkan cahaya yang bersinar. Futon spiritual seolah merasakan bahaya yang mengancam. Tiba-tiba berubah menjadi kobaran cahaya hitam, melesat ke arah wanita menggoda itu. Cahaya hitam langsung menyelimuti wanita penggoda itu. Ah! Wanita penggoda itu menjerit sambil menjerit ketika ketakutan luar biasa menggantikan rayuan di wajahnya. King Feng Li menyaksikan dengan terkejut saat wanita penggoda itu berubah menjadi bunga suci 5 warna. Akhirnya, King Feng Li menyadari bahwa wanita penggoda itu telah berubah dari bunga suci 5 warna. Jangan makan aku, pintanya sambil meratap, wanita penggoda itu menatap spiritual futon seolah-olah dia sedang melihat hal paling mengerikan di dunia ini. Namun, futon spiritual itu tidak menunjukkan emosi, apalagi belas kasihan. Dalam sekejap, wanita yang menggoda itu terhisap ke dalamnya. Itu membunuhnya begitu cepat. Li Qingshan tercengang saat melihat wanita menggoda itu menghilang di depan matanya. Lili telah belajar dari kekuatan luar biasa wanita penggoda itu. Dan sekarang, lawan yang kuat ini ditelan oleh futon spiritual dalam sekejap. Setelah melahap tubuh spiritual wanita penggoda itu, futon spiritual menyebarkan cahaya hitam dengan serangkaian instruksi nyanyian di atasnya. Teknik spiritual rahasia, seru King Feng Li dengan gembira saat melihat teknik spiritual rahasia muncul di atas futon spiritual. Lili segera menyadari bahwa teknik spiritual rahasia ini adalah Raungan Singa, teknik spiritual rahasia tingkat raja yang mencakup 9 tingkat teknik auman. Jika ia menguasai ke-9-nya, ia akan mampu menghancurkan gunung dengan teknik ini. Lili mulai berlatih Raungan Singa. Saat ia menyalurkan energi spiritualnya, ia mulai mengaum. Lili memiliki wawasan dan pemahaman yang luar biasa. Tak lama kemudian, ia mempelajari auman pertama dari teknik Raungan Singa, Raungan Mengguncang Langit. Akan tetapi, dia tidak punya waktu untuk mencoba mengolah raungan kedua saat ini. Setelah King Feng Li menguasai lompatan pertama Lion Soar, futon spiritual kembali ke kedalaman otaknya dan tetap mengambang di sana. Mengirim pandangan penuh rasa terima kasih ke futon spiritual, kesadaran King Feng Li keluar dari kedalaman otaknya. Ketika wanita penggoda itu meninggal, ilusi itu memudar, dan semua orang mulai terbangun darinya. Akhirnya, Ge Guangzhou, Ziyue Bing, Po Tianshou, Dou Difu, dan yang lainnya semuanya sadar kembali. Mengingat kejadian sebelumnya, kengerian mulai tampak di wajah semua orang. Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Roh setengah langkah, mereka tidak memiliki energi spiritual yang kuat. Jika bukan karena kematian mendadak wanita penggoda itu, mereka pasti sudah kehilangan akal sehatnya dalam ilusi. Tentu saja, kelompok itu tidak tahu bahwa Li King Feng lah yang membunuh wanita penggoda itu. Sebaliknya, mereka saling memandang, mengira itu pasti salah satu dari mereka. Yang muncul di hadapan mereka adalah bunga suci dengan 5 warna, dan mereka mengenalinya sebagai bunga yang mereka lihat sebelumnya. Akan tetapi, bunga suci 5 warna itu kini telah layu, hanya hidup saja, tidak seperti sebelumnya. Karena wanita penggoda itu berubah wujud dari bunga suci 5 warna ini, dan terbunuhnya dia, maka hilanglah pula energi spiritual dari bunga suci 5 warna itu. Bunga suci 5 warna. Bunga tingkat raja. Bagaimana mungkin? Wajah Ziyue Bing sedikit berkedut karena terkejut ketika mengucapkan kata-kata itu. Semua orang yang mendengar kata-kata Ziyue Bing berdiri dalam keterkejutan dan kekaguman. Mereka semua tahu tentang bunga suci 5 warna.
Bunga ini terkenal karena keganasan dan kekejamannya, serta kemampuannya menciptakan ilusi. Bunga suci 5 warna itu bisa berubah menjadi wujud manusia yang menggoda dan melahap energi spiritual para praktisi kultivasi. Pertemuan dengan bunga suci 5 warna itu pasti akan membunuh praktisi kultivasi biasa. Mereka bersyukur karena sangat beruntung bisa lolos darinya. Bab 1103. Ziyue Bing yang kejam. Bunga suci 5 warna ini milikku, jangan berani-berani melawanku untuk mendapatkannya, tegas Ziyue Bing sambil menunjuk bunga suci 5 warna yang telah layu itu. Dalam hal bunga suci 5 warna berada di tingkat raja. Meskipun kini telah layu, dengan sedikit penyempurnaan, bunga ini masih dapat meningkatkan energi spiritual keseluruhan seorang kultivator secara signifikan. Bunga-bunga suci spiritual pada umumnya langka, dan karenanya, merupakan cinta semua pembudidaya diri. Ziyue Bing, siapa kau berani bilang ini milikmu? Menurutku, semua penemu akan menjadi pemiliknya, atau lebih tepatnya, orang yang berbagi. Ge Kuangzhao mengejek pernyataan Ziyue Bing. Ge Kuangzhao bersikeras untuk mendapatkan bunga suci 5 warna ini. Karena itu, ia pun siap memperjuangkannya. Ge Kuangzhao bukan satu-satunya yang juga mengincar bunga suci itu. Dou Difu dan Po Tianshou juga merindukannya. Mereka mulai maju, bersiap untuk memperebutkan bunga suci itu. Menatap perkelahian yang dimulai orang lain, King Feng Li tertawa dingin. Lililah yang melenyapkan wanita penggoda itu. Bagaimanapun orang melihatnya, bunga suci 5 warna yang layu itu seharusnya miliknya dan tidak boleh direbut oleh Ziyue Bing dan yang lainnya. Biarkan aku mengakhiri pertarungan ini untuk kalian, karena bunga suci 5 warna ini milikku. Kata Li kepada Ziyue Bing dan yang lainnya sambil tertawa dingin. Mendengar pernyataan King Feng Li, senyum tersungging di wajah Ziyue Bing. Senyum itu mengejek, ia menertawakan perkiraan berlebihan dari Li tentang kemampuannya sendiri. Ziyue Bing adalah santo dari sekte Raja Es, dan kemampuannya begitu luar biasa sehingga Po Tianshou tak tertandingi. Beraninya kali King Feng bersaing dengannya memperebutkan bunga suci 5 warna. King Feng Li, jangan berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkan Po Tianshou. Demi kebaikanmu sendiri, kau tidak melawanku. Sekali lagi, bunga suci 5 warna ini milikku. Hanya karena kau adalah santo dari sekte Raja Es, kau pikir kau lebih superior daripada yang lain, ya? Biar ku katakan sesuatu, akulah yang membunuh wanita penggoda itu dan membebaskan kalian semua dari ilusi. Karena itu, bunga suci 5 warna ini adalah hakku. Sambil tersenyum tipis, Li Qingfeng mengatakan yang sebenarnya kepada yang lain. Sejujurnya, Lili tidak ingin mengulangi apa yang telah terjadi, tetapi kesombongan Ziyue Bing benar-benar membuatnya kesal. Beraninya dia seenaknya memutuskan dirinya sendiri sebagai penjaga bunga suci 5 warna. Apa yang ingin dikatakan oleh King Feng Li sederhana saja, dia membunuh wanita penggoda itu, jadi bunga suci 5 warna ini tentu saja merupakan hadiah yang dia terima karena telah melakukannya. Hahaha, siapa yang kau coba bohongi, Li Qingshan? Dari sudut pandang manapun, kau takkan punya kemampuan dan kekuatan yang cukup untuk membunuh wanita penggoda itu. Ziyue Bing menggelengkan kepalanya, jelas-jelas tak percaya. Bukan hanya Ziyue Bing yang tidak mempercayai kata-kata Li Qingfeng, begitu pula orang-orang lain yang menginginkan bunga suci itu. Bagi mereka, wanita penggoda itu tampak memiliki kekuatan yang menindas, dan jelas bukan tandingan Li Qingfeng. Tidak apa-apa kalian tidak percaya padaku. Tapi sekarang kita semua menginginkan bunga suci 5 warna ini, bersiaplah untuk memperjuangkannya. Mari kita mulai pertempurannya, cibir Li Qingfeng dan melangkah maju. King Feng Li, mundurlah dulu, bunga suci ini di luar kemampuanmu untuk mendapatkannya, Po Tianshou mengejek sambil tertawa. Di antara yang lainnya, Po Tianshou paling bermusuhan dengan Li Qingfeng. Hubungan antara keduanya memang tidak pernah bersahabat. Enyahlah, Li Lili mengumpulkan energi spiritualnya dan melontarkan kata-katanya kepada Po Tianshou. Kata-kata itu berubah menjadi badai spiritual dan memaksa masuk ke dalam otak Po Tianshou. Po Tianshou jatuh tersungkur ke tanah dengan kedua tangan memegangi kepalanya, dan jeritannya memenuhi udara. Keringat mengucur deras di wajahnya yang pucat bagaikan tetesan air, menandakan tubuhnya terluka parah. Li Lili baru saja mempelajari teknik raungan singa. Sebagai teknik spiritual rahasia tingkat raja, tidak mengherankan jika teknik ini sangat kuat. Meskipun King Feng Li baru menguasai raungan pertama, raungan mengguncang langit, ia mengalahkan Po Tianshou dalam waktu singkat. Melihat kegagalan Po Tianshou, semua orang tak percaya. Mereka melihat bahwa Li Qingfeng bahkan tidak melancarkan serangan sungguhan, tetapi dengan kata-kata sederhana, ia dengan mudah menjatuhkan Po Tianshou. Seolah-olah mereka berada di dalam mitos atau kisah legendaris. Wajah Ziyue Bing memucat saat ia memperingatkan Ge Kuangzhao, energi spiritual Qing Li terlalu kuat. Waspadalah terhadap serangan spiritualnya. Faktanya,
Meskipun raungan singa milik King Feng Li sangat kuat, dengan energi spiritualnya yang terbatas saat ini, ia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, seiring bertambahnya energi spiritualnya di masa depan, ia akan dapat menggunakannya beberapa kali berturut-turut. Akibatnya, King Feng Li sekarang untuk sementara tidak dapat menggunakan Lion Roar, kecuali energi spiritualnya dipulihkan. Saat King Feng Li melangkah maju, Ge Guangzhou, Ziyue Bing, dan Dou Difu buru-buru mengeluarkan senjata spiritual mereka dan mengarahkannya ke arahnya. Mereka tahu bahwa King Feng Li merupakan ancaman terbesar bagi mereka, jadi mereka berencana untuk membunuhnya bersama-sama terlebih dahulu, baru kemudian bertarung satu sama lain untuk memperebutkan bunga suci 5 warna. Dengan wajah khawatir, Feng Wuchao dan Red Butterfly Yip melangkah maju, ingin menawarkan bantuan. Namun, Li Qingfeng dengan cepat menolak tawaran itu sambil melambaikan tangan. Lili tahu bahwa Feng Wuchao dan Butterfly Yip sama-sama ahli di alam roh surgawi. Namun, kemampuan mereka terbatas, dan keterlibatan mereka dalam pertempuran ini mungkin hanya akan mengalihkan perhatiannya. Teknik pedang roh amarah, geram Ge Guangzhou sambil mengayunkan pedang roh amarah di tangannya ke arah King Feng Li. Di ruang yang disentuh pedang roh amarah, badai angin dahsyat terbentuk. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya seakan mampu melemparkan Li Qingfeng ke langit. Pada saat yang sama, Ziyue Bing juga mengayunkan pedang es bekunya, berubah menjadi gunung es raksasa dan menghantam Li Qingfeng. Di antara mereka, Dou Difu adalah yang paling licik. Ia mengeluarkan amulet dan mulai melantunkan mantra untuk membangkitkan api merah menyala. Ia mengendalikan api merah tersebut untuk menyerang Li Qingfeng dari belakang. Dou Difu sangat jahat, karena ia hanya menggunakan api jimat tersebut karena ia pikir tidak ada yang bisa selamat, dan ia ingin membunuh Li. Namun, ia tidak tahu bahwa Li sepenuhnya kebal terhadap serangan api. King Feng Li menggunakan langkah 1000 naga untuk melarikan diri dari serangan Ge Guangzhou dan Ziyue Bing, dan mulai berjalan menuju Dou Difu. Ia meraih api yang dilontarkan Dou Difu dan tertawa terbahak-bahak. Suhu api ini hanya 1000 derajat, tetapi suhu api emas di tubuhnya mencapai 5000 derajat. Bagi api emas, api amulet tidak lebih dari sekadar bayi yang tidak mengancam. Ketika melihat Li Qingfeng sedang memainkan api 1000 derajat dengan telapak tangannya, Dou Difu kehilangan kendali. Api jimat itu selalu mampu membunuh atau melukai para kultivator di masa lalu. Meski begitu, api itu tidak berpengaruh pada Li Qingfeng. King Feng Li tiba-tiba melemparkan api di tangannya ke Dou Difu. Api merah itu sangat panas, membakar habis pakaian Dou Difu. Rambut dan alisnya pun ikut terbakar, menyisakan kebotakan yang menyedihkan. Dou Difu menjerit saat dia menyalurkan saripati vital di dalam tubuhnya untuk, dengan susah payah, memadamkan api, namun tubuhnya terbakar parah. Dalam sekejap, 2 dari 4 master dilumpuhkan oleh Li Qingfeng. Hanya Ge Guangzhou dan Ziyue Bing yang tersisa. Meskipun Ziyue Bing seorang wanita, ia adalah wanita yang kejam. Melihat bahwa Li Qingfeng ternyata jauh lebih kuat dari yang ia duga, dan semua serangannya berhasil dihindari olehnya, ia mulai membentuk pikiran jahat. Saat Ge Guangzhou dan Li Qingfeng bertarung sengit, Ziyue Bing tiba-tiba berlari menghampiri Feng Wuchao dan menangkapnya. Kemudian, ia menghunus pedangnya ke leher Feng Wuchao. Bab 1104. Wanita cantik berbaju putih. King Feng Li, aku telah menangkap Feng Wuchao. Jika kau ingin dia hidup, kau harus menyerah dalam pertarungan memperebutkan bunga suci 5 warna dan segera pergi, Ziyue Bing mengancam dengan dingin kepada Li Qingfeng. Dia tahu bahwa Feng Wuchao dan King Feng Li berasal dari Biro Keamanan Khusus dan mengancam King Feng Li dengan Feng Wuchao akan memberikan efek yang diinginkan. Bunga suci 5 warna itu begitu menggoda sehingga Ziyue Bing berani menyinggung Feng Wuchao, Direktur Biro Keamanan Khusus, untuk mendapatkannya. Wajah King Feng Li menjadi gelap karena marah mendengar ancaman Ziyue Bing. Ia tak menyangka Ziyue Bing akan begitu hina hingga ia lari dan menangkap Feng Wuchao. Kini, ia tak berani bertindak gegabah dengan menyandera Feng Wuchao. Tentu saja, King Feng Li akan menyelamatkan Feng Wuchao yang telah berjasa besar padanya di Huaxia. Lepaskan Feng Wuchao, dan aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan mengambil bunga suci 5 warna itu, janjinya sambil sedikit mengernyit. Bunga suci 5 warna itu berharga, tetapi Feng Wuchao lebih berharga. Untuk menyelamatkan Feng Wuchao, King Feng Li harus melepaskan bunga itu untuk sementara. Feng Wuchao tersentuh ketika King Feng Li berjanji menyerahkan bunga suci 5 warna demi dirinya. Tanpa basa-basi lagi, King Feng Li berbalik untuk berjalan menuruni tebing. Sesampainya di kaki gunung, ia berseru, Ziyue Bing, aku sudah turun dari gunung. Kau harus melepaskan Feng Wuchao. Nona Chao, Lili sangat baik padamu. Kau boleh turun dari gunung sekarang, kata Ziyue Bing sambil meletakkan pedang panjang di lehernya. Marah, Feng Wuchao menatap Ziyue Bing dengan tatapan kejam. Sebagai Direktur Biro Keamanan Khusus, Feng Wuchao ingin memberi pelajaran kepada Ziyue Bing karena menangkapnya sebagai sandera. Namun,
Ia tahu ia bukan tandingan si Yue Bing, dan percuma saja baginya untuk tetap di sini. Ia mengajak Raja Naga dan kupu-kupu merah Yip menuruni gunung. King Feng Li, seharusnya kau tidak datang menyelamatkanku. Seharusnya kau membunuh si Yue Bing dan mengambil bunga suci 5 warna, kata Feng Wuchao kepada King Feng Li ketika ia tiba di sisinya. Bunga suci 5 warna itu penting, tapi kamu lebih penting, kata King Feng Li sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Li King Feng, Feng Wuchao semakin tersentuh. Ia tidak tahu bahwa dirinya begitu penting di hati Li King Feng. Saudara Li, sekarang Direktur Chao telah kembali bersama kita, haruskah kita kembali untuk memperjuangkan bunga suci 5 warna, tanya Red Butterfly Yip sambil mengerutkan kening. Li King Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Aku merasakan ada bahaya di atas gunung, jadi aku turun. Tempat yang penuh peluang juga merupakan tempat yang paling berbahaya. Kupu-kupu merah Yip dan yang lainnya mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu tentang bahaya di atas gunung, mereka memilih untuk mempercayai Lily, yang merupakan orang terkuat di antara mereka. Setelah King Feng Li meninggalkan lereng bukit, Ge Guangzhou dan Xi Yuebing memulai pertarungan sengit memperebutkan bunga suci 5 warna. Pada saat yang sama, di lereng bukit, sekitar 1000 meter di atas gunung, pemimpin Sekte Raja Pedang, Ling Guangzhou, pemimpin Sekte Raja Es, Ya Feibing, pemimpin Sekte Raja Binatang, Wu Yashou, dan pemimpin Sekte Raja Jimat, Wu Hengfu, bertarung memperebutkan pedang cahaya emas. Keempat pemimpin sekte itu semuanya adalah penguasa alam Raja Roh, dan kekuatan pukulan mereka lebih dari 50.000 kilogram, cukup kuat untuk menghancurkan langit dan menenggelamkan daratan. Gelombang energi dahsyat menyebar dan menghantam mantra penyegel. Beberapa mantra penyegel meledak, dan bebatuan di gunung yang hancur berjatuhan akibat ledakan tersebut. Pada saat ini, sebuah jari seputih salju menusuk keluar dari gunung. Jari itu semurni dan sejernih batu giok, memancarkan cahaya putih, dan jelas milik seorang wanita. Jari itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Jari seputih salju menunjuk ke arah pedang cahaya emas, dan perangkat spiritual tingkat raja terbang ke arah jari itu. Keempat pemimpin sekte, tentu saja, tidak akan membiarkan pedang cahaya emas direbut. Mereka menggabungkan kekuatan dan melancarkan serangan terhadap jari putih. Kekuatan gabungan keempat penguasa alam Raja Roh sedikitnya 200.000 kilogram. Ia meledakkan udara menjadi banyak pusaran hitam. Kekuatan 200.000 kilogram menghantam jari putih dan bebatuan di sekitarnya. Jari putih itu masih utuh, sementara bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping menjadi lubang hitam raksasa. Hehehe, akhirnya aku keluar. Di bawah gunung yang hancur, terdengar tawa renyah yang memikat. Tawa itu terdengar lebih merdu daripada tawa wanita menggoda sebelumnya. Bersamaan dengan suara itu, seorang wanita bergaun putih muncul dari kawah. Dia sangat cantik. Wajahnya yang menawan bagaikan mawar yang sedang mekar, tetapi kulitnya lebih segar daripada mawar, kulitnya yang seputih salju bagaikan teratai salju di gunung langit, matanya yang ramping dan berkilau bagaikan permata hitam yang memancarkan cahaya yang dalam dan misterius. Kalau diperhatikan lebih dekat, matanya seperti berputar-putar seperti bintang. Ruang dan waktu jungkir balik. Waktu hanyalah kilasan di matanya. Tentu saja, hanya King Feng Li saja yang menyadari keistimewaan ini karena ia telah mengolah ilmu surgawi abadi dan dapat melihat sekilas hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Wanita itu sangat luar biasa. Li King Feng ketakutan karena ia tahu bahwa orang-orang dengan bintang yang berputar di mata mereka kebanyakan adalah orang suci atau orang abadi. Saya beri kalian waktu 3 detik untuk keluar dari sini, kata wanita berpakaian putih itu kepada semua orang yang hadir dengan sikap angkuh. Ekspresi keempat pemimpin sekte berubah mendengar kata-katanya. Mereka semua adalah penguasa alam Raja Roh dan tak tertandingi di Huaxia. Wajar jika mereka marah ketika wanita berbaju putih itu menyuruh mereka keluar. Ini Gunung Naga dan Harimau. Siapa kau dan apa hakmu membiarkan kami pergi? Tanya Ling Guangzhou sambil tersenyum dingin. Kau tak berhak tahu identitasku. Akan kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Keluar dari sini. Raut ketidaksabaran tampak di wajahnya. Ia melambaikan tangan kanannya seperti mengusir lalat. Tentu saja, Ling Guangzhou tidak akan pergi karena ia ingin pedang cahaya emas berada di kaki wanita berbaju putih itu. Bagaimanapun, itu adalah senjata spiritual tingkat raja. Ling Guangzhou mengeluarkan saripati yang kuat dan mengayunkan pedang panjangnya ke arah wanita berpakaian putih. Pedang itu merobek langit dan menyapu surga dan bumi. Seluruh dunia menjadi redup akibat serangan pedang, dan itu adalah kekuatan seorang master alam Raja Roh. Wanita berbaju putih itu tak melirik serangan Ling Guangzhou. Di matanya, dia hanyalah seekor lalat. Sungguh menjengkelkan bagi wanita berpakaian putih itu ketika lalat itu mencoba menyerangnya dengan pedang panjang. Bab 1105. Membuat semua orang pingsan. Wanita berpakaian putih itu mengulurkan tangan kanannya yang mulus dan sebening kristal giok.
Dia mendorong telapak tangannya ke depan bagaikan sambaran petir, menghantam pedang panjang Ling Wangzhao dan langsung mematahkannya. Kekuatan dahsyat dari serangan telapak tangan itu menghantam tubuh Ling Wangzhao dan membuatnya terpental menuruni gunung, tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitar semuanya ketakutan melihat pemandangan itu. Sebagai pemimpin sekte Raja Pedang dan penguasa alam Raja Roh, Ling Wangzhao adalah petarung terkuat di antara kerumunan. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat wanita berbaju putih itu karena ia telah membuat Ling Wangzhao pingsan hanya dengan satu serangan telapak tangan. Penguasa alam Raja Roh ditampar hingga pingsan. Li Qingfeng tertegun, matanya penuh keheranan. Ling Wangzhao adalah seorang petarung alam Raja Roh, yang jauh lebih kuat dari Li Qingfeng. Wanita itu begitu kuat sehingga ia berhasil menghajarnya hingga pingsan hanya dengan satu pukulan. Wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit. Kilatan cahaya dingin muncul di matanya saat melihat Ya Feibing, Wu Yashou, dan Wu Hengfu masih di sana. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, yang berubah menjadi telapak tangan raksasa sebening kristal, dan menamparkan mereka ke kaki gunung, pingsan. Para penguasa alam Raja Roh yang tak tertandingi di antara para kultivator mandiri hanyalah lalat di mata wanita berpakaian putih itu. Apa? Keempat pemimpin sekte semuanya ditampar sampai pingsan. Wanita berbaju putih itu terlalu kuat untuk dilawan. Siapa wanita berbaju putih itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di kaki gunung, semua orang berbicara dengan takjub, mencoba menebak identitas wanita itu. Namun tak seorang pun pernah melihat wanita berpakaian putih itu sebelumnya, jadi tak seorang pun tahu siapa dia. Melihat keempat pemimpin sekte tak sadarkan diri, King Fengli mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah turun dari gunung lebih awal, jika tidak, dia mungkin akan ditampar hingga tak sadarkan diri juga. Orang-orang di sekitar semuanya adalah murid dari empat sekte. Karena para pemimpin mereka tidak sadarkan diri, mereka tetap di kaki gunung dan tidak berani naik. Bagi mereka semua, wanita berbaju putih itu tak tertandingi. Dengan ekspresi dingin, perempuan berbaju putih itu menatap orang-orang di kaki gunung dengan angkuh. Ia berkata dingin, keluar. Kata, keluar, bagaikan gelombang guntur yang bergulung-gulung, mengandung kekuatan yang luar biasa dan tekanan kuno. Beberapa orang terkejut hingga pingsan karena kekuatan kata tersebut sementara yang lainnya terluka parah, dengan darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Kali ini, perempuan berbaju putih itu bahkan tak mengacungkan jari, dan hanya satu kata yang mampu melukai para kultivator di kaki gunung. Kekuatannya sungguh luar biasa. Ekspresi para pembudidaya diri berubah drastis. Mereka membawa pemimpin sekte mereka dan berlari. Harta karun di Gunung Naga dan Harimau memang sulit didapatkan, tetapi nyawa mereka lebih berharga. Mereka merasakan jejak niat membunuh pada wanita berpakaian putih itu dan yakin bahwa dia pasti akan membunuh mereka jika mereka tetap tinggal. Mulai sekarang, Gunung Naga Harimau adalah milikku, dan tak seorang pun dibolehkan datang ke sini. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyatakan ke surga dengan angkuh. Wanita berpakaian putih itu begitu mendominasi dan sombong, dia berani menuntut kepemilikan Gunung Naga dan Harimau dari surga. Perlu dicatat bahwa Gunung Naga dan Harimau adalah rumah leluhur Taoisme. Dewa Langit Purba dan Dewa Agung tertinggi pernah berkhotbah di sini dan meninggalkan praktik Tao mereka. Di bumi pada zaman dahulu kala, Gunung Naga dan Harimau cukup terkenal di kalangan para dewa, bahkan Kaisar Langit pernah mendirikan istana di sini. Li Qingfeng merasa dirinya sudah sangat arogan, tetapi wanita berbaju putih itu bahkan lebih arogan lagi, memberi tahu surga bahwa ia akan menempati rumah leluhur Taoisme. Itu adalah tantangan terbuka bagi langit. Ledakan. Mendengar kata-kata provokatif dari wanita berpakaian putih itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Itu adalah sambaran petir merah yang merobek langit dan menyambar wanita berpakaian putih dengan kekuatan yang mengerikan. Sambil menyeringai, wanita berpakaian putih itu mengayunkan telapak tangan kanannya yang kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menghalangi matahari dan langit. Dia membanting telapak tangannya ke sambaran petir dan menghancurkannya berkeping-keping. Li Qingfeng tidak pergi jauh ke kaki gunung dan menyaksikan pemandangan ini. Ia tercengang ketika melihat wanita itu menghancurkan petir. Dia cukup akrab dengan kekuatan guntur dan kilat karena dia membawa mutiara guntur bersamanya. Guntur dan kilat adalah elemen kekuatan alam. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia serta membunuh binatang iblis biasa dengan mudah. Namun wanita berpakaian putih itu dengan mudah menghancurkan guntur dan kilat itu dengan serangan telapak tangan. Bukan hanya guntur dan kilat yang ia hancurkan, tetapi juga kekuatan alam. Itu adalah tantangan terbuka bagi langit. Ledakan. Ledakan. Kekuatan alam menjadi murka oleh wanita berpakaian putih itu dan puluhan petir ditembakkan ke arahnya. Menghadapi puluhan sambaran petir, wanita berbaju putih itu tak gentar dan memancarkan aura kesombongan.
Dia mengulurkan telapak tangannya lagi dan menghancurkan semua petir menjadi berkeping-keping, yang tersebar ke area sekitarnya. Berdiri di atas batu di kaki gunung, King Fengli terkejut saat melihat kilatan petir yang pecah melesat ke arahnya. Dia berbalik hendak lari, tetapi suara naga api terdengar dalam pikirannya. Bocah kecil, jangan lari. Keluarkan mutiara petirmu untuk menyerap pecahan petir, naga api mengingatkannya. Dengan gembira, King Fengli mengeluarkan mutiara guntur dan mengedarkan teknik petir guntur untuk mengumpulkan pecahan-pecahan petir ke dalam mutiara, sehingga meningkatkan kekuatan mutiara tersebut. Tampaknya telah merasakan koleksi petir yang hancur, wanita berpakaian putih itu melirik ke arah King Fengli sebelum melanjutkan pengamatannya ke langit. King Fengli ketakutan oleh tatapan itu. Beruntung baginya bahwa perempuan berbaju putih itu memusatkan seluruh perhatiannya pada guntur dan kilat kekuatan alam. Kalau tidak, ia bisa saja membunuhnya dengan satu telapak tangan. Perempuan berbaju putih itu menatap langit dan berkata dengan angkuh, "Surga sialan, kau menindasku selama 5.000 tahun, dan sekarang kau mencoba menyerangku dengan guntur dan kilat. Tapi istana surgawi telah runtuh, dan kau tak punya cukup kekuatan sekarang." Perkataannya menyentuh langit, dan langit pun menjadi gelap dengan awan tebal. Di antara awan gelap terdapat kolam guntur hitam yang berisi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan petir sebelumnya berwarna merah, sedangkan kilatan petir ini berwarna hitam. Kilatan petir hitam adalah versi terbaru dari kilatan petir merah, sehingga mengandung energi yang jauh lebih kuat. Semua binatang iblis di Gunung Naga dan Harimau berlutut dan menggigil di bawah kolam guntur hitam, seperti halnya para pengikut keempat sekte, seolah-olah mereka akan menghadapi kehancuran di saat berikutnya. Kolam guntur merupakan asal dan tempat lahirnya guntur dan kilat serta memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kolam guntur melepaskan puluhan ribu sambaran petir dan gelombang guntur yang bergulung-gulung. Langit tampak seperti hari kiamat. Wanita berpakaian putih itu tetap angkuh dan tenang tetapi sekarang ekspresinya berubah tajam. Ia menatap puluhan ribu sambaran petir dengan wajah muram. Meskipun kuat, ia masih punya cara untuk mengatasinya. Namun, ia takut pada kolam guntur di belakang mereka. Kolam itu adalah induk guntur dan kilat, dan merupakan kolam guntur pertama sejak dunia diciptakan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan alam akan menggunakan kolam guntur, induk guntur dan kilat, untuk menghadapinya. Saat melihat kolam guntur, wajah King Fengli berubah tajam, mengetahui bahwa wanita berpakaian putih itu dalam bahaya. Bab 1106. Permaisuri Merak Iblis. Meskipun wanita berpakaian putih itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dia cukup terkejut dengan kolam guntur pertama di dunia. Membawa kehadiran yang menakutkan dan menggelapkan langit, 10.000 petir menyambar ke arah wanita berpakaian putih itu. Kali ini, wanita berpakaian putih itu merentangkan kedua tangannya dan membuat segel tangan misterius ke arah langit. Tangannya bergerak perlahan dan intisari vitalnya berubah menjadi hantu burung merak yang mengandung kekuatan luar biasa. Burung merak itu menatap 10.000 kilatan petir tanpa sedikit pun rasa takut sebelum menerjang ke langit. Pada zaman dahulu kala di bumi, burung merak berada pada tingkat yang sama dengan binatang dewa terbang seperti Phoenix, Roc, dan burung pipit merah, berjalan dengan gagah di dunia surgawi. Burung merak yang terbentuk dari intisari kehidupan wanita itu terbang ke angkasa dan mengepakkan sayap kanannya, yang berubah menjadi kilatan cahaya surgawi 5 warna dan menghancurkan puluhan petir di sekitarnya. Kedua cakarnya menebas ke depan dan menghancurkan puluhan petir. Burung merak itu begitu kuat hingga dapat menghancurkan 100 petir hanya dengan sekali sambaran, tetapi jumlah petir di langit masih terlalu banyak, jumlah petirnya mencapai 10.000. Murka, 10.000 petir itu melepaskan cahaya hitam dan menghantam burung merak. Burung merak itu menggunakan sayap dan cakarnya untuk menghancurkan petir di sekitarnya, tetapi jumlah petir itu terlalu banyak. Saat burung merak itu menghancurkan 100 petir, 100 petir lainnya akan menggantikannya dan prosesnya tampak tak berujung. Akhirnya, kekuatan merak itu melemah, dan dengan suara menggelegar, ia meledak di udara dan lenyap. Deng! Wanita berpakaian putih itu mundur selangkah, dan wajahnya menjadi agak pucat. Butuh banyak sekali saripati vital untuk membentuk burung merak, namun tiba-tiba, burung itu meledak akibat sambaran petir. Wajahnya berubah muram, merasa kewalahan oleh kekuatan begitu banyak sambaran petir. Jika sudah beberapa ribu tahun yang lalu, ia pasti punya cara untuk menghadapi sambaran petir ini. Namun, kekuatannya telah menurun drastis selama 5.000 tahun ketika ia ditindas. Selain itu, di tubuhnya, masih ada pecahan segel peninggalan Kaisar Langit. Ya, benar, itu adalah segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit. Wanita berbaju putih cukup terkenal di zaman kuno. Ia adalah permaisuri merak iblis dari dunia iblis, sosok kuat yang menguasai dunia iblis dan dunia surgawi. Bahkan para santo pun tidak sebanding dengannya, dan Kaisar Langit sendirilah yang menjebaknya di bawah Gunung Naga Harimau. Pada zaman dahulu kala,
terdapat banyak sekali kekuatan lain selain kekuatan Kaisar Langit, seperti dunia iblis, neraka, akhirat, dunia manusia, dan lain sebagainya. Kolam guntur dan kilat adalah harta karun utama dunia surgawi. Mereka adalah bagian dari kekuatan asli bumi dan tidak akan lenyap kecuali bumi dihancurkan. Sebelum kematiannya, burung merak yang terwujud dari saripati vital itu mampu menghancurkan 3.000 petir, sedangkan 7.000 petir masih utuh. 7.000 sambaran petir menembus langit dan menyambar ke arah wanita berpakaian putih. Ekspresi wanita berbaju putih itu sedikit berubah. Kali ini, ia mengeluarkan bulu 5 warna seukuran sumpit, yang memancarkan 5 cahaya surgawi dengan megah. Wanita berpakaian putih itu jarang mengeluarkan bulunya karena itu adalah bulu merak yang dapat melepaskan cahaya surgawi 5 warna untuk memotong semua yang ada di alam. Dia melambaikan bulu merak itu tiba-tiba dan mengubahnya menjadi kilatan cahaya surgawi 5 warna. Cahaya surgawi membelah udara menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalanginya. Cahaya surgawi menyambar dan memotong semua petir hitam menjadi beberapa bagian, lalu lenyap di udara dalam sekejap. Hanya dengan satu lambaian bulu merak, 1.000 petir berhasil ditebas hingga hancur berkeping-keping. Berdiri di kaki gunung, ekspresi Lili King Feng berubah drastis. Ia takjub akan kekuatan bulu merak. Dia merasa bahwa dia akan langsung terbunuh oleh cahaya surgawi 5 warna itu jika dia menghalangi jalannya. Bahkan tubuh api penyucian fana miliknya tidak berguna melawan bulu merak, yang bahkan dapat menghancurkan petir yang dilepaskan dari kolam guntur. Hanya tersisa 6.000 petir hitam di langit. Wanita berbaju putih itu mengibaskan bulu meraknya 6 kali dan menghancurkan semuanya. Dalam sekejap mata, semua petir hancur dan lenyap di langit. Tentu saja, penerima manfaat terbesar adalah King Feng Li, yang telah mengumpulkan semua petir pecah yang menghampirinya dengan mutiara guntur. Sekarang mutiara guntur telah mengumpulkan sedikitnya 2.000 petir sementara sisanya lenyap di udara. Kilatan petir yang terkumpul adalah versi mini yang berkelap-kelip perlahan di Thunder Pearl seperti helaian rambut. Astaga, kau menindasku 5.000 tahun yang lalu, tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau kehilangan kekuatanmu, bahkan serangan guntur dan kilatmu pun tak berguna melawanku. Wanita berbaju putih itu menatap langit dengan angkuh. Mendengar kata-katanya yang provokatif, kolam guntur di surga bergetar karena amarah. Guntur dan kilat berjatuhan di kolam guntur, berusaha mencari jalan keluar bagi amukan membaranya. Ledakan. Kolam guntur itu menghantam ke arah wanita berpakaian putih itu. Mengetahui guntur dan kilat tidak berguna melawan wanita berpakaian putih, kolam guntur memutuskan untuk menyerangnya sendiri. Ketika kolam guntur jatuh dari langit, udara bergetar, ruang angkasa runtuh, dan bahkan waktu pun berputar mundur. Kolam guntur itu menciptakan lubang hitam raksasa di langit di atas gunung naga dan harimau. Lubang hitam besar itu adalah lubang hitam dimensional yang mana segalanya akan hancur. Tidak ada yang dapat bertahan hidup di lubang hitam ini, bahkan bakteri akan tercabik menjadi debu olehnya. Semua binatang iblis di Gunung Naga Harimau meledak berkeping-keping dan lenyap di udara. Tanaman layu, dan bebatuan hancur berkeping-keping. Rasanya seperti kiamat. Sebagai yang pertama dari jenisnya sejak penciptaan dunia, kolam guntur merupakan bagian dari aturan alam. Saat muncul di atas Gunung Naga Harimau, kolam itu memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan ruang dan waktu. Semua pengikut keempat sekte pingsan, sementara hanya King Feng Li yang tetap sadar. Di sampingnya, Feng Wuchao, Red Butterfly Yip, dan Raja Naga semuanya pingsan. Meskipun Lili tetap waspada, tubuhnya terasa sakit. Kulitnya mulai retak, dan darah mulai mengalir keluar. Perlu dicatat bahwa King Feng Li telah mengolah tubuh api penyucian fana yang pada akhirnya dapat membantunya berevolusi menjadi makhluk abadi. Namun, karena tekanan dari kolam guntur, kulitnya pecah-pecah dan mulai berdarah, yang menjadi bukti kekuatan dahsyat kolam guntur, induk dari guntur dan kilat. Bab 1107. Mendapatkan pedang cahaya emas. Melihat kulitnya yang pecah-pecah, King Feng Li segera menggunakan mantra surgawi abadi. Mantra abadi surgawi adalah teknik kultivasi tingkat abadi yang diperoleh Lili di area terlarang Istana Kunlun. Kaisar Langit telah mempraktikkan teknik ini sejak muda. Teknik ini memiliki aura Kaisar Langit dan mampu memblokir kekuatan kolam guntur untuk Lili. Tentu saja, semuanya sesuai dengan prediksi Lili. Saat ia menggunakan mantra surgawi abadi, aura Kaisar Langit terpancar dari tubuhnya. Meskipun auranya sangat lemah, ia mampu menghalangi kekuatan Thunderbolt. Wanita cantik berbaju putih itu adalah permaisuri merak iblis, permaisuri yang hidup di dunia iblis 5.000 tahun yang lalu. Matanya yang indah melirik Li King Feng. Keterkejutan terpancar di matanya, ia bertanya-tanya siapa pemuda itu, karena ia mampu bertahan melawan kolam guntur. Jika dia tidak harus bertahan melawan serangan kolam guntur, permaisuri merak iblis pasti sudah menginterogasi Li King Feng. Namun, dia kehabisan waktu,
karena kolam guntur sudah mencapai ketinggian di atas kepalanya. Ia melambaikan bulu meraknya saat cahaya pelangi memancar darinya. Ia membelah menuju kolam guntur, membelah ruang dan waktu sebelum menghantam kolam guntur. Suaranya menggelegar yang terdengar di seluruh bumi. Tepat ketika dibutuhkan, Mountain Protection Array mulai menjalankan fungsi utamanya. Cahaya hijau menyebar saat melindungi Thunderpool dan Peacock Empress, mencegah kebisingan menyebar ke dunia luar. Ledakan! 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 Tubuh anggun permaisuri merak iblis mundur 5 langkah, saat tangan putihnya yang memegang bulu merak bergetar sedikit. Kolam guntur memang induk guntur dan kilat, kolam guntur pertama yang muncul sejak awal waktu. Bahkan cahaya pelangi pun tak mampu membelah tubuhnya. Kolam guntur kembali menerjang permaisuri merak iblis. Jelas, ia tak berencana melepaskan sang permaisuri dengan mudah. Ledakan, ledakan. Kolam guntur dan permaisuri merak iblis berbenturan hebat saat ia terus mundur. Wajahnya yang menawan memucat saat aliran darah mengalir di mulutnya. Jelas, permaisuri merak iblis terluka oleh kolam guntur. Apakah permaisuri merak iblis terluka? Melihat wanita berpakaian putih itu berdarah, wajah King Fengli berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin permaisuri merak iblis terluka, jauh di lubuk hatinya, dia ingin dia menang. Thunderpool, kau memang ibu dari guntur, tapi kau terlalu lemah. Kau bilang akan menindasku, tapi kenapa kau belum melakukannya? Tanyanya dingin sambil tersenyum. Meskipun kolam guntur berhasil melukai permaisuri merak iblis, dia tidak mampu menekannya. Guntur yang dahsyat bergemuruh di dalam kolam guntur, dan tampak sangat marah. Ia kembali menyerang permaisuri merak iblis dan menggunakan energi alam dari langit dan bumi untuk menyerangnya. Meskipun dapat melukai permaisuri, ia tidak dapat menekannya. Pada saat itu, sebuah kolam lain muncul di langit. Kolam ini berwarna hijau dan diselimuti cahaya yang bercampur aduk. Aura mengerikan yang tak kalah dahsyat dari kolam guntur terpancar dari kolam hijau tersebut. Kolam hijau itu sangat cepat, jauh melebihi kecepatan cahaya. Kolam itu muncul tepat di belakang permaisuri merak iblis dan menghantam punggungnya, membuatnya terlempar. Wajah cantiknya kini pucat, mulutnya yang merah memuntahkan darah saat dia berkata dengan marah, "Zephyr Pool, beraninya kau menyelinap ke arahku." Kolam hijau itu bukanlah kolam biasa, melainkan kolam angin pertama yang muncul sejak awal waktu. Ia adalah induk segala badai dan topan, pengendali angin di sekitar bumi. Permaisuri merak iblis dapat bertahan melawan kolam guntur, tetapi mustahil jika dia harus bertahan melawan dua kolam dewa. "Kalian pengecut, beraninya kalian berdua menyerang permaisuri merak iblis," kata King Fengli dengan geram saat dia berdiri di bawah gunung. Tidak ada yang lebih dibenci oleh Li Qingshan selain serangan mendadak, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Dao Surgawi juga akan menyerang orang lain secara mendadak. Kolam guntur dan kolam Zephyr bekerja sama untuk menyerang permaisuri merak iblis, membuatnya mundur sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia terluka parah. Ledakan. Tubuhnya melayang lagi, mendarat di Gunung Nagasinga, menciptakan kawah di gunung yang tinggi itu. Ia menghancurkan semua segel di gunung itu menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Langit dan bumi yang tak terbatas, kembalinya asal, segel. Tiba-tiba, sebuah suara tegas terdengar di langit. Suara itu bergema di seluruh alam semesta dan mengguncang bumi, menghentikan dan membalikkan aliran waktu. Tentu saja, suara itu hanya bisa didengar oleh segelintir orang yang masih berada di Gunung Naga dan Harimau. Orang biasa tidak akan pernah bisa mendengar suara ini. Sebuah segel emas muncul di langit, dengan huruf-huruf rumit dan misterius tertulis di atasnya. Huruf-huruf itu adalah kata-kata kuno, tampaknya kata-kata dari alam abadi. Mustahil bagi manusia untuk memahami artinya. Segel emas menempel pada permaisuri merak iblis, menekan tubuhnya dan menyegelnya di bawah Gunung Naga Harimau. Meskipun permaisuri merak iblis kuat, dia tertekan saat berhadapan dengan aturan Dao Surgawi. Setelah penindasannya, kolam guntur dan kolam Zephyr meninggalkan Gunung Naga dan Harimau. Setelah keduanya menghilang, langit dan bumi kembali tenang. Berdiri di bawah gunung, Li Qingfeng tampak sangat pucat dan gemetar tak henti-hentinya. Ia benar-benar tertegun. Dao Surgawi terlalu kuat, menekannya sesaat dan membuatnya gemetar sekujur tubuh. Untungnya, King Fengli berlatih mantra surgawi abadi dan tubuh api penyucian fana dan mampu melindungi dirinya dari penindasan Dao Surgawi. Semua orang di sekitar Gunung Naga dan Harimau pingsan, kecuali King Fengli. Sejak hambatan gunung itu hancur, buah-buahan dan ramuan spiritual mulai bermunculan dari dalam. "Bocah kecil, cepat kumpulkan buah-buahan dan herba." Suara naga api terngiang di kepala King Fengli. Sambil menganggukkan kepalanya, King Fengli melesat ke gunung dengan sangat cepat. Li mengumpulkan semua buah dan herba spiritual yang jatuh, lalu memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Ia mendaki sejauh 500 meter demi bunga suci 5 warna.
Bunga-bunga suci itu dapat sangat membantu energi spiritual seseorang. Setelah mengumpulkan bunga suci 5 warna, dia membiarkan naga api menyerapnya. Jiwa naga api sangat lemah, dan bunga itulah yang dibutuhkannya. Karena naga api telah membantu King Fengli berkali-kali sebelumnya, King Fengli tentu harus membalasnya. Setelah itu, King Fengli membantu naga api menemukan lebih banyak buah roh dan herbal untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Setelah sedikit pulih, King Fengli berjalan mendaki gunung. Lili King Feng punya satu tujuan, yaitu pedang cahaya emas. Pedang itu adalah senjata spiritual tingkat raja, sempurna untuk digunakan Lili King Feng. Karena tidak memiliki lawan untuk bersaing, Lili tiba di samping pedang cahaya emas setelah beberapa saat. Tak jauh di samping pedang itu terdapat permaisuri merak iblis yang tersegel. Ia pingsan, dan wajahnya yang cantik pucat pasi. Matanya yang cerah terpejam rapat dan bibir merahnya yang berwarna-warni mengembang, membuatnya tampak seperti putri tidur. Lili telah melihat banyak wanita, tetapi permaisuri merak iblis adalah salah satu yang paling cantik. Yang bisa dibandingkan dengannya hanyalah Suelin dan Ruyan Liu. Bab 1108. Sebuah janji dengan merak iblis. Merasakan kehadiran King Fengli, permaisuri merak iblis terbangun, matanya yang indah menampakkan kebingungan. Bagaimana kau bertahan melawan Dao Surgawi? Tanyanya. Wajahnya pucat pasi, dan suaranya lemah. Sambil tersenyum tipis, King Fengli menggelengkan kepalanya dan tidak memberinya jawaban yang diinginkannya. King Fengli penuh dengan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh permaisuri merak iblis. Melihat bahwa King Fengli tidak menjawab pertanyaannya, permaisuri berkata, tolong bantu saya dan lepaskan segel emas itu. Li King Feng berkata, aku baru setengah langkah menuju alam Raja Roh. Aku tidak bisa menghapusnya. Dia tampak tidak keberatan. Sambil mengedipkan mata, dia berkata, sekalipun kamu lemah sekarang, kamu bisa melepasnya begitu kamu mencapai alam Raja Roh. Apa yang akan saya dapatkan jika membantu Anda? Tanyanya sambil tersenyum. Lili tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkannya. Membantu wanita berbaju putih berarti ia akan menghadapi risiko yang sangat besar karena melanggar kehendak Dao Surgawi. Aku bisa memberimu teknik tingkat abadi. Jika kau cukup berlatih, kau akan menjadi abadi, katanya sambil mengedipkan mata indahnya kepada King Fengli. Menurutnya, teknik tingkat abadi adalah yang paling ampuh. Mustahil pemuda itu akan menolaknya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. King Fengli menggelengkan kepalanya dan menolaknya, aku tidak tertarik dengan teknik tingkat abadi. Petik 2. Bagi yang lain, teknik tingkat keabadian sangat langka dan sulit diperoleh. Namun, Lili tidak peduli karena ia sudah memiliki 2 teknik tingkat keabadian. Nyanyian roh surgawi dan tubuh api penyucian fana. Mendengar penolakan Li King Feng, ekspresi permaisuri merak iblis berubah. Ia tak pernah menyangka Li King Feng akan langsung menolak teknik tingkat abadi. Lalu apa maumu? Tanyanya pada Li King Feng. Wajah cantiknya dipenuhi kecurigaan. Setelah berpikir sejenak, Li King Feng berkata, ketika aku mencapai alam Raja Roh, aku bisa melepasnya untukmu. Tapi kau harus menjadi pengawalku selama 3 tahun. Proses berpikir Li King Feng sederhana. Ia tidak kekurangan teknik pengembangan diri, dan yang paling ia butuhkan adalah pengawal. Lili tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mungkin ia kuat di bumi, tetapi di mata para master dari planet lain, ia lemah. Jika makhluk abadi dari planet atau dimensi jauh muncul, mereka dapat membunuh King Fengli dengan satu pukulan. Meskipun King Fengli kuat, dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan para dewa. Ekspresi permaisuri merak iblis berubah, tatapan membunuh muncul di matanya. Pemuda itu terlalu percaya diri memintanya menjadi pengawalnya, seolah-olah ia sedang mencari kematian. Di zaman kuno, permaisuri merak iblis adalah permaisuri dunia iblis. Ia terkenal karena kemampuannya mengalahkan makhluk abadi di bumi. Tak seorang pun berani memintanya menjadi pengawal. Li King Feng adalah yang pertama. Apakah permaisuri iblis akan menjadi pengawal seseorang? Tentu saja tidak, karena ia memiliki harga diri dan martabat. Cantik, baik harga diri maupun martabat tidak ada artinya dalam situasimu. Kau sudah disegel selama 5.000 tahun, apa kau mau terus ditindas? Tanya King Fengli bercanda kepada permaisuri merak iblis. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mustahil bagiku menjadi pengawalmu selama 3 tahun. Aku bisa melakukannya paling lama 1 tahun. Lili mengangguk dan menyetujui persyaratan permaisuri merak iblis. Ia tahu bahwa tidak realistis baginya untuk menjadi pengawalnya selama 3 tahun, tetapi 1 tahun sudah cukup baginya. Namun saat ini, Lili King Feng tidak dapat menyelamatkan permaisuri merak iblis. Ia baru dapat menyelamatkannya setelah mencapai alam Raja Roh. King Fengli berjalan di samping pedang cahaya emas dan memegangnya di tangannya. Cahaya keemasan yang tajam terpancar dari pedang, cahaya keemasan beredar di permukaannya. Aura pedang memecah atmosfer.
Pedang cahaya emas adalah perangkat spiritual tingkat raja. Di dalamnya, terdapat 9 segel. Dengan hancurnya setiap segel, pedang akan naik level. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya. Alam Raja Roh berbeda dari alam lainnya. Alam lainnya dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak. Alam Raja Roh dibagi menjadi 9 alam yang lebih kecil. Dengan level yang lebih tinggi, kekuatan seseorang akan meningkat. Akan lebih sulit untuk berlatih seiring meningkatnya level seseorang karena seseorang akan membutuhkan sejumlah besar saripati vital, batu vitalitas, pil, bahan surgawi, dan harta duniawi. King Fengli telah mencapai separuh jalan menuju level pertama alam Raja Roh. Dia tahu bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Di dalam pedang cahaya emas, terdapat teknik pedang cahaya emas. Ada 9 teknik, dan Li Qingfeng saat ini hanya bisa berlatih teknik pertama. Jurus pedang pertama disebut, cahaya emas menembus langit. Serangan pedang seolah-olah datang dari langit. Kecepatannya secepat kilat dan mustahil untuk dilawan. Li Qingfeng meraih pedangnya dan mulai berlatih. Dengan lambaian pedangnya yang ringan, sebatang pohon besar langsung terbelah dua. Kecepatan pedang itu lebih cepat dari yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Kemampuan belajar Li Qingfeng sangat kuat. Tak lama kemudian, ia menguasai seluruh teknik pedang pertama. Mengambil pedang itu, Lili berjalan menuju kaki gunung. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Ge Guangzhou dan yang lainnya. Para pemimpin dari 4 sekte masih pingsan karena tamparan wanita berbaju putih itu. Namun, Ge Guangzhou, Ziyue Bing, Wu Yashou, Dou Difu, dan yang lainnya sudah bangun. Mereka hanya ditekan oleh dao surgawi yang menyebabkan mereka pingsan. Sekarang setelah dao surgawi lenyap, mereka secara alami terbangun. Melihat pedang cahaya emas milik King Fengli, Ge Guangzhou dan yang lainnya menjadi sangat gembira. Mereka selalu menginginkan pedang cahaya emas. Setelah pedang itu ada di tangan Li Qingfeng, mereka memutuskan untuk mengambilnya dari Li Qingfeng, meskipun mereka tidak tahu bagaimana ia mendapatkannya. King Fengli, serahkan pedang cahaya emas, Ge Guangzhou mencibir pada King Fengli. Dia buru-buru mengucapkan kata-kata itu kepada King Fengli saat hal pertama yang dilihatnya adalah pedang berharga itu. Tak hanya Ge Guangzhou, Ziyue Bing, Wu Yashou, dan Dou Difu juga menatap Li Qingfeng dengan tatapan membunuh. Niat mereka jelas, yaitu memaksa Li Qingfeng menyerahkan pedang cahaya emas. Sambil tersenyum, King Fengli melangkah maju sambil memegang pedang cahaya emas, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. King Fengli memutar pergelangan tangannya dan tiba-tiba menebas ke arah Ge Guangzhou. Pedang cahaya emas memancarkan aura tajam saat membelah langit bagaikan kilat dan mematahkan pedang panjang Ge Guangzhou. Ge Guangzhou bahkan tidak bereaksi sebelum pedangnya hancur. Li Qingfeng terlalu kuat, tidak, pedang cahaya emas terlalu cepat, sehingga Ge Guangzhou tidak punya waktu untuk bereaksi. Apa? Kau benar-benar mematahkan pedang panjangku. Ge Guangzhou sangat terkejut saat melihat senjatanya yang patah. Bab 1109. Undangan pernikahan ke seluruh dunia. Ge Guangzhou, pedangmu sudah patah. Apalagi yang masih kau miliki untuk melawanku? Tanya King Fengli dengan nada meremehkan sambil tertawa dingin. Ge Guangzhou berasal dari Sekte Raja Pedang. Sekte Raja Pedang mempraktikkan teknik pedang, sehingga mereka paling mahir dalam menyerang dengan pedang panjang. Saat ini, pedang panjangnya patah, yang setara dengan harimau yang dicakar. Ia kehilangan lebih dari setengah kekuatan serangannya dan tidak akan sebanding dengan King Feng. Meskipun pedangku patah, aku masih punya teknik kultivasi diri. Ge Guangzhou mencibir sambil melambaikan telapak tangan kanannya ke arah King Fengli, memusatkan saripati vitalnya ke telapak tangannya. Meskipun fokus utama Ge Guangzhou adalah ilmu pedang, teknik kultivasinya juga sangat kuat. Telapak tangannya mengembang dan menutupi matahari dan langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Lili kembali mengayunkan pedang cahaya emasnya. Pedang itu secepat kilat, memotong telapak tangannya sebelum ia sempat bereaksi. Ketika tangan itu terputus, darah mengalir keluar, dan tulang-tulang putih yang mengerikan di bawahnya pun terekspos. Ge Guangzhou menutupi tunggulnya yang terpenggal dan berteriak keras. Pedang itu terlalu cepat dan mustahil baginya untuk bertahan. King Fengli terlalu kuat, dan pedang cahaya emas terlalu cepat. Kita tak bisa bertahan melawannya. Setelah yang lain melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah ngeri. Setelah mengalahkan Ge Guangzhou, King Fengli mengayunkan pedangnya 3 kali lagi dan mengalahkan Ziyue Bing, Wu Tianshou, dan Dou Difu. Meskipun Ziyue Bing, Wu Tianshou, dan Dou Difu semuanya berada di tahap pertengahan alam Raja Roh dan sangat kuat, mereka tidak dapat melawan iblis bernama King Fengli. Pedang cahaya emas juga merupakan perangkat spiritual tingkat raja, dan teknik pedang cahaya emas juga merupakan tingkat raja, terkenal karena kecepatannya yang tak tertandingi. Saat menggunakan pedang cahaya emas,
Lily tak tertandingi oleh siapapun yang baru setengah langkah menuju alam Raja Roh. Meskipun lawannya berada di level yang sama, kecepatan pedang cahaya emas mereka masih kalah. Dia tak terhentikan melawan siapapun di alam Raja Roh setengah langkah, yang lain semua terkejut saat melihat kekuatan King Fengli. Setelah pertempuran di Gunung Singanaga, ia menjadi terkenal di dunia kultivasi diri, menerima perhatian dan kekaguman dari banyak orang. Setelah mengalahkan kerumunan, King Fengli meninggalkan gunung bersama Feng Wuchao, Raja Naga, kupu-kupu merah Yip, dan yang lainnya. Kelompok itu naik helikopter dan tiba kembali di Huaxia setelah beberapa jam. Di kota Laut Timur, Huaxia, King Fengli berpisah dari Feng Wuchao dan yang lainnya dan langsung pulang. Wajah Suelin dingin, kulitnya putih bersih. Tubuhnya yang berlekuk terbaring di sofa ruang tamu, menunggu Li Qingshan. Anak anjing hitam juga ada di sana. Ia menatap Suelin dengan wajah sedih, membuatnya merasa kasihan dan ingin memasak untuknya. Ketika King Fengli memasuki ruang tamu dan melihat wajah anak anjing itu yang sedih, dia menjadi marah tetapi menahan keinginannya untuk menendangnya karena Suelin. Sayang, kita akan menikah 2 hari lagi. Apa semuanya sudah siap? Tanya Li Qingfeng sambil berjalan di samping Suelin untuk memeluk pinggang rampingnya. Wajahnya memerah karena sentuhan Li Qingfeng. Ia berkata, tidak, aku menunggumu kembali. Aku ingin pendapatmu. Pernikahan adalah masalah besar, dan karena mereka adalah suami istri, Suelin perlu berkonsultasi dengan King Fengli untuk mendapatkan pendapatnya. King Fengli dan Suelin duduk di sofa untuk mendiskusikan berbagai hal tentang pernikahan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memutuskan di mana mereka ingin melangsungkan pernikahan. Saat ini, banyak orang memilih untuk melangsungkan pernikahan di pulau-pulau di luar Tiongkok, tetapi Lily tidak menginginkannya. Dia berasal dari Huaxia dan ingin melangsungkan pernikahan di negara asalnya. Ada banyak lokasi di Huaxia, termasuk kota-kota besar seperti ibu kota Jing dan kota Tianjin. Namun, kota-kota itu jauh dari tempat tinggal Li dan Suelin, jadi mereka berdiskusi cukup lama dan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan mereka di kota Laut Timur. Meskipun kota Laut Timur kurang sejahtera dibandingkan kota-kota lainnya, kota itu lebih dekat dengan rumah, tempat saudara dan teman mereka tinggal. King Fengli dan Suelin memikirkan banyak hotel sebelum memutuskan lokasi di Zhang Grand Hotel. Zhang Grand Hotel adalah hotel bintang 5 di kota Laut Timur, salah satu hotel kelas tertinggi. Tentu saja, King Fengli memilih lokasi tersebut juga karena dijalankan oleh Tianqi Zhang, adik laki-lakinya. Li Qingfeng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Tianqi. Ia memberitahu Tianqi bahwa ia ingin menikahi Suelin di hotelnya 2 hari lagi. Zhang Tianqi sangat senang mendengar kabar dari Li Qingfeng. Ia adalah adik Li Qingfeng yang paling setia, karena semua yang dimiliki Zhang Tianqi adalah pemberian Li Qingfeng. Sudah sangat lama sejak King Fengli menghubunginya dan Tianqi Zhang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berjanji pada Li Qingfeng, saudara Feng, jangan khawatir. Hotel ini hanya akan melayanimu dan Suelin dalam 2 hari. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Setelah King Fengli mengurus lokasi, ia mulai merencanakan hal-hal lain, seperti undangan, gaun pengantin, dan resepsi. Lily merasa harus membagikan undangan dan membeli gaun pengantin secara langsung. Hal-hal lain seperti membeli penganan, cerutu, dan anggur diserahkan kepada tim taring serigala. Lily hanya punya satu syarat, yaitu tim harus membeli yang terbaik. Harganya harus $100 per permen, $10.000 untuk sebatang cerutu, dan $20.000 untuk sebotol anggur. King Fengli mentransfer $10 miliar kepada Taois dan memerintahkannya untuk mengaturnya. Keesokan harinya, matahari bersinar. Lily bangun pagi-pagi dan pergi untuk membagikan undangan. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah mertuanya. Ia memberikan $20 miliar kepada ayah mertuanya, Si Lin, sebagai hadiah pertunangan, membuat mertuanya semakin bahagia. Mereka tak henti-hentinya memuji Li Qingfeng sebagai menantu yang baik. Ketika Li Qingfeng membasmi keluarga Wang, ia memeras 4 keluarga di ibu kota Jing hingga ratusan miliar. Ditambah lagi dengan uang hadiah dari kekuatan besar lainnya, kekayaan bersihnya mencapai ribuan miliar, yang lebih dari cukup untuk biaya pernikahannya. Setelah itu, Li Feng kembali ke keluarga Li di ibu kota Jing dan membagikan undangan. Saat ini, kepala keluarga Li di ibu kota Jing adalah Mayor Li. Ia menyambut Li Feng dengan antusias dan mengatakan bahwa keluarga Li akan memberinya hadiah 10 miliar yuan besok. Lily meninggalkan keluarga Li dan membagikan lebih banyak undangan kepada paman dan bibinya. Setelah membagikan semua undangan kepada kerabatnya, ia mulai menelepon teman-temannya dari seluruh dunia. Panggilan pertamanya adalah kepada Presiden Benua Serigala. Ia memberitahu Presiden bahwa pernikahannya akan digelar 2 hari lagi, dan Presiden menjawab bahwa ia pasti akan datang ke Huaxia. Li Qingfeng dulunya adalah Raja Serigala dan Raja Dunia Bawah. Ia memiliki hubungan baik dengan banyak orang kaya di Benua Serigala.
Mereka semua datang ke pernikahannya. Panggilan keduanya ditujukan kepada Ratu Inggris. Panggilan ketiganya ditujukan kepada Catherine dari dunia bawah. Catherine adalah manajer arena pertarungan dunia bawah dan juga teman baik Lily. Setelah itu, King Feng Li memanggil pemimpin Ocean Allegiance, Poseidon, orang terkuat di Amerika, Michael DeSanta, juara tinju Thailand, Siwei Guo, dan Master Sekte Ninja Sek, Yoshiko Sato. Semua master dunia diberitahu oleh King Feng Li tentang pernikahannya. Bab 1110. Musuh tersembunyi. Lily mengirimkan undangan pernikahan kepada teman-temannya di seluruh dunia. Melalui liputan media, seluruh dunia pun mengetahui acara tersebut. Semua orang membicarakannya, menyebutnya pernikahan dunia. Li Qingfeng kini sangat terkenal di seluruh dunia dan dikagumi banyak orang. Dengan kabar pernikahannya, banyak orang yang memberikan doa restu kepadanya. Undangan Li Qingfeng untuk berkeliling dunia pasti akan menggemparkan seluruh dunia. Namun, di saat yang sama, ia juga tidak disukai banyak orang, terutama musuh-musuhnya. Lily memiliki banyak musuh. Di Tiongkok, musuhnya adalah sekte-sekte pengembangan diri. Di tingkat global, musuh-musuhnya tersebar di mana-mana. Di benua macan, musuh terbesarnya adalah Paus Tahta Suci, serta Liga Dewa Langit dan Klan Darah. Di benua panter, musuh-musuhnya adalah keturunan Raja Panter. Di benua tikus, musuh-musuhnya adalah bawahan Raja Tikus. Di Bear Nation, musuh-musuhnya adalah para pembunuh dari sekolah assassin. Di Kepulauan Pasifik, musuh-musuhnya adalah kekuatan-kekuatan yang mengembangkan diri. Di Korea, musuh-musuhnya adalah mereka yang berasal dari klan Taekwondo. King Feng Li memiliki musuh di seluruh dunia, tetapi dia telah mengalahkan sebagian besar musuhnya dan tidak pernah berbelas kasih terhadap musuh-musuhnya. Sekarang karena sibuk dengan pernikahannya, Lily tidak punya waktu untuk berurusan dengan musuh-musuhnya. Sebaliknya, ia akan mencari kesempatan untuk membasmi mereka sepenuhnya. Pada saat yang sama, musuh-musuh Lily menerima kabar pernikahannya. Mereka semua ingin menghancurkan hari besarnya. Namun, Li Qingfeng sangat memahami kemampuan lawan-lawannya. Ia telah meminta Biro Keamanan Khusus untuk menolak masuknya mereka. Bahkan jika salah satu musuhnya berhasil lolos, Li Qingfeng telah mengundang pasukan kultivasi diri untuk keamanan ekstra. Pasukan seperti Istana Kaisar Api dan Istana 100 Bunga akan hadir untuk melindungi teman dan keluarganya dari musuh-musuhnya. Setelah dia mengirimkan semua undangan pernikahan, King Feng Li pergi berbelanja gaun pengantin bersama Suelin. Kali ini, pasangan itu pergi ke Fortune Fate Wedding Dress Boutique, butik pengantin yang dibuka oleh Yan Zipei, wanita lajang terkaya di seluruh provinsi Fujian. Li Qingfeng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Yan Zipei, meminta gaun pengantin. Tanpa ragu, Yan Zipei mengeluarkan gaun pengantin berlian termewah di toko itu dan memberikannya sebagai hadiah. Gaun pengantin berlian itu sangat mahal, baru-baru ini diimpor dari Italia dan bernilai 1 miliar yuan. Li Qingfeng berencana membayar Yan Zipei untuk gaun itu, tetapi wanita itu menolaknya. Ia ingin menghadiahkan gaun itu kepada Li Qingfeng dan Lin Sui. King Feng Li tidak tahu harus berbuat apa selain menerima kebaikannya. Lily meminta Suelin untuk mencoba gaun pengantinnya. Wajah Suelin begitu halus, kulitnya putih, dan tubuhnya anggun. Ia tampak semakin cantik dalam gaun pengantin itu. Garis lehernya disulam dengan berlian asli dari bagian selatan benua serigala. Berlian-berlian itu tampak memukau dan sangat indah. Setelah berbelanja gaun pengantin, King Feng Li dan Suelin meninggalkan butik dan kembali ke rumah mereka. Sebelum pernikahan, ada satu orang yang harus ditemui Li Qingfeng, yaitu Ruyan Liu. Li Qingfeng pergi ke rumah sakit tepat waktu untuk bertemu Ruyan Liu di kasir. Jiao Liu sedang membantunya dalam proses pemulangan. Kedatangan Lily membuat prosesnya semakin cepat karena ia membantunya mengemas barang-barang. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Setelah mereka tiba di rumah, Lily tinggal dan makan malam. Ia memasak sendiri. Ia membuat semur ayam hitam di atas 4 hidangan lainnya. King Feng, ku dengar pernikahanmu dengan Suelin sudah dekat, tanya Ruyan Liu, bibir merahnya sedikit melengkung. Sejujurnya, Ruyan Liu dan Suelin adalah rival cinta, selalu bersaing satu sama lain. Ruyan Liu juga ingin melangsungkan upacara pernikahan dengan Li Qingfeng, tetapi ia tahu itu mustahil. Lagi pula, Suelin adalah istri kandungnya. Ya, upacara pernikahannya besok. Li Qingshan mengangguk sebagai jawaban. Lily tahu bahwa pernikahannya telah disiarkan ke seluruh dunia. Tidak ada gunanya menyembunyikan berita itu dari Ruyan Liu. Wajah menawan Ruyan Liu dipenuhi kesedihan saat ia menatap Li Qingfeng dalam diam. Mulutnya sedikit terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia mendesah. Melihat Ruyan Liu seperti ini, Li Qingfeng merasa sangat bersalah. Namun, ia tahu ia tak bisa berbuat apa-apa.
Pernikahannya dengan Suelin akan segera terjadi, dan ia tak bisa menyakiti Suelin. Ia hanya bisa diam. Mereka makan dalam diam, baik Li Qingfeng maupun Liu Ruyan tidak banyak bicara. Setelah selesai makan, Li Qingfeng meninggalkan rumah Ruyan Liu. Kring kring kring. Tepat saat King Feng Li hendak pergi mencari Suelin, teleponnya berdering. King Feng Li tidak ingin menjawab telepon tetapi melihat bahwa itu dari Meng Yaosu, dia menekan tombol jawab. Lili merasa sangat bersalah terhadap Meng Yaosu. Ia telah memanfaatkan tubuh wanita itu, meskipun wanita itu yang memulainya. Meng Yao, kenapa kamu menelepon? Tanya King Feng Li. Untuk sesaat, Meng Yaosu terdiam di ujung telepon. Lalu ia berkata pelan, datanglah ke kedai kopi Valentine Lovers. Aku akan menunggumu di sana. Setelah itu, dia langsung menutup teleponnya. King Feng Li agak terdiam mendengar nada dering dari teleponnya. Dia akan menikah besok. Dia bingung kenapa Meng Yaosu meneleponnya di saat seperti ini. Setengah jam kemudian, Li Qingfeng tiba di kedai kopi. Meng Yaosu sedang menyeruput kopi sendirian. Wajahnya yang tadinya lembut dan cantik kini tampak pucat pasi. King Feng Li duduk di samping Meng Yaosu. Kakak Li, kau di sini, kata Meng Yaosu. Ada sedikit rasa berat di matanya, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip. Melihat Meng Yaosu, Li tidak tahu harus berkata apa. Ia tetap diam. Li Feng duduk bersama Meng Yaosu dan minum secangkir kopi. Namun, pikirannya dipenuhi oleh kenangan masa lalu mereka. Meng Yaosu adalah kapten kepolisian kota Laut Timur, dan ayahnya adalah kepala polisi. Ia memiliki status yang sangat mulia. Banyak yang mengejar hati Meng Yaosu, tetapi ia tidak menyukai satupun. Li Qingfeng tahu bahwa dia menyukainya, bahkan rela memberikan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa memberikan segalanya. Mereka adalah orang asing yang akrab. Kakak Li, bisakah kau menciumku sekali saja? Aku ingin menyimpan kenangan. Meng Yaosu putus asa. Li tahu ia tak bisa menolak, atau ia akan semakin kesakitan. Ia merangkul pinggang rampingnya dan mengecup bibir merahnya. Bibir merahnya begitu lembut, begitu halus, dan begitu manis. Li Qingfeng menikmatinya. Namun, sesaat kemudian, Li merasakan sedikit kepahitan, air mata Meng Yaosu. Air matanya yang sebening kristal mengalir di pipinya, mendarat di bibir King Feng Li, terasa pahit dan dingin. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.